Sore Ibu. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Sebentar. Mohon maaf, ini tadi Bu Umul masih baru selesai kuliah. Baru selesai apoteker, setelah itu kuliah ya, dari pagi. Bentar. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu memahami tingkat keamanan obat pada populasi khusus ya, yaitu adalah ibu hamil, geriatri, dan pediatri. Oke, jadi untuk kriteria khusus ini dikategorikan dari ibu hamil, geriatri anak-anak, pediatri adalah orang tua atau lansia. Saya minta tolong untuk adanya catatan ya di depan kalian supaya nanti ketika Bu Umul banyak menjelaskan, kalian bisa sembari menulis ya. Karena ada sebagian memang, bukan sebagian ya, banyak sekali yang nggak ada di PowerPoint. Tujuannya yaitu memahami perubahan fisiologis yang mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik obat pada populasi khusus, mengidentifikasi risiko dan tantangan dalam penggunaan obat pada ibu hamil, lansia, anak-anak, menganalisis strategi untuk meningkatkan keamanan terapi obat pada populasi khusus. Populasi khusus dalam farmakoterapi yaitu populasi yang berkaitan atau yang mempunyai kelompok pasien, yaitu adanya perbedaan fisiologis dan klinis. Kalau wanita hamil kira-kira fisiologisnya itu bedanya sama orang yang dewasa atau yang sehat, apa kira-kira, Dek? Bedanya apa? Buncit, nggak buncit ya, tapi jelas berat badan itu naik, metabolisme cepat gitu ya. Untuk Terus lemes sih, rentan, gimana, Dek? tanpa lemas, dilihat tampak lemas. Ya, karena kekurangan sel darah merah ya. Jadi intinya metabolismenya belum bisa maksimal. Oke, yang satunya adalah pediatri. Kalau pediatri anak-anak itu kira-kira bedanya sama orang dewasa itu apa, Dek? Bocil gitu. Anak-anak, balita, bayi, balita. Bedanya apa? Dari segi ukuran tubuh, mungkin Ibu, berat Ya, badan dan lain-lain. berat badan sama fungsi organ yang belum sempurna ya. Kalau misalnya memang masih anak-anak biasanya, nanti saya jelaskan ya. Terus lansia, kira-kira Fungsi tubuhnya udah mulai menurun. ya metabolisme menurun, adanya penyakit ya, penyakit em, kronis, penyakit akut ya, degeneratif yang lama-lama kayak misalnya tensi, DM kayak gitu ya, Dek. Jadi tubuh seorang wanita hamil ya banyak mengalami perubahan fisiologi selama kehamilan untuk mendukung dan memungkinkan pertumbuhan janin, perkembangan dari janin serta proses persalinan. Proses biologis ini menyebabkan perubahan cepat pada resiko dasar kondisi maternal dan indikasi pengobatan yang mungkin juga terjadi di tahap kehidupan. Misal nih contoh, kalau misal orang hamil kadang ada penyakit penyerta yang mungkin bisa hilang setelah kehamilannya itu eh, sudah selesai atau dia udah lahir gitu ya. Contohnya adalah DM, batuk empedu,
tromboeboli ya, kayak gitu. Biasanya menjangkit pada ibu hamil. Tuh, sebentar saya pakai pulpen nih ya. Terus terkait peneliti yaitu mempertimbangkan variasi waktu resiko ya terhadap hasil kerentanan dari efek obat. Misal yang perlu kita ketahui untuk epidemiologi penelitian yaitu resiko adanya keguguran ya paling tinggi pada trimester pertama. Adanya resiko dari preeklamsi akibat disfungsi endotel. Nah, hal seperti ini yang perlu diwaspadai dan contoh obatnya biasanya adalah ACE inhibitor kayak gitu. Nah, ini bisa menyebabkan epigenetik ya, perubahan epigenetik pada generasi atau pada janin. Terus lagi adalah anak-anak atau pediatri. Epidemiologi penyakit pediatri ini sangat berbeda ya dari orang dewasa. Biasanya kalau untuk anak-anak itu banyak mengidap penyakit akut. Akut itu penyakit yang kurun waktunya itu sebentar, cuman agak lumayan mengganggu aktivitas dari anak-anak. Misalnya contoh flu kelamaan gitu, tapi bisa sembuh gitu ya. Nah, ini merupakan beberapa kondisi yang hanya terjadi pada anak-anak. Sementara beberapa penyakit pada orang dewasa tidak ditemukan pada anak-anak yang eh, menyebabkan kita sebagai seorang farmasi harus melihat pengobatan dan prognosis yang berbeda. Seperti contoh adalah dosis ya. Biasanya kalian menggunakan dosis apa untuk mempertimbangkan dosis pada anak-anak? Perhitungannya pakai apa? Rumusnya apa? Udah masuk farmaset kan ya? Rumus apa kira-kira? Izin menjawab Ibu, rumus siang. Betul ya, Balkis. Rumus Young. Ya, jadi faktornya tidak hanya usia, tapi juga berat badan. Ada juga yang memungkinkan melihat dari lingkar tubuh. Nah, ini pertimbangan seperti itu yang perlu diberikan. Apalagi misal nih contoh adalah bayi yang prematur ya, atau anak yang dulu pernah ada kondisi prematur. Nah, ini dapat menghadapi banyak kondisi yang akut ya, yang mengancam jiwa. Misal seperti sindrom gangguan pernafasan, terus nekrotikan ya. Hal ini kalau misalnya dalam kondisi jangka panjang, kalau untuk anak-anak yang kena eh, bayi prematur atau pernah dilahirkan secara prematur, ini itu faktor resiko retinopati prematorius ini lebih besar ya diidap pada anak atau bayi yang dalam kasus prematur. Ada juga yang pada bayi yang baru lahir dia sudah terkena DM tipe 1. Nah, itu memang dari keturunan, memang penyakitnya itu dari lahir kena DM. Pernah ya kalian lihat kayak di medsos gitu, entah Instagram, TikTok, ataupun Facebook, kalian pernah lihat ada anak kecil yang sudah pakai apa? Koyo ya. Koyo itu bisa ada jarumnya yang nancap di tubuh itu untuk identifikasi gula setiap waktu di handphone. Nah, kayak gitu. Itu pantauan atau terjadinya pemantauan khusus untuk pasien pediatri yang terkena DM tipe 1 karena produksi insulinnya sudah nggak produksi lagi ya, sudah nggak ada sehat-sehatnya untuk insulinnya, sudah nggak bisa diperbaiki karena memang mal mal function dari insulin gitu ya.
Terus selanjutnya adalah, nah ini kalau dibikin PPT banyak deh. Jadi saya rangkum jadi sedikit seperti ini karena untuk kalian bisa lebih enak bacanya ya. Oke, kita masuk ke tantangan klinis. Di sini itu ada populasi khusus yaitu ibu hamil. Perubahan fisiologis atau ciri utamanya yaitu perubahan volume darah dan fungsi ginjal meningkat. Plasenta memungkinkan transfer obat ke janin. Nah, ini kehamilan ini menimbulkan berbagai perubahan fisiologis yang signifikan pada tubuh seseorang, termasuk dalam sistem peredaran darah, metabolisme, dan fungsi dari organ. Perubahan ini secara langsung mempengaruhi farmakokinetik obat, yaitu proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang udah kita pelajari kemarin kan ya. Jadi peningkatan volume plasma selama kehamilan dapat mengencerkan kadar obat dalam darah. Sementara peningkatan laju filtrasi dari glomerulus mempercepat eliminasi obat dari tubuh. Akibatnya, dosis yang efektif pada wanita tidak hamil belum tentu sama pada wanita hamil. Nah, resiko ini penggunaan obat juga berbeda pada tiap trimester. Contohnya adalah ACE inhibitor, warfarin, valproat, sama tetrasiklin. Nah, ACE inhibitor ini kenapa kok dihindari atau dia itu ada efek negatif ya? Dia itu punya atau menyebabkan nefrotoksisitas pada janin. Gitu ya. Lanjut, teratogenitas ya. Sekarang kita bahas risiko terhadap obat. Risiko teratogenik atau teratogenitas atau cacat janin, gangguan pertumbuhan janin, efek toksik pada trimester akhir. Jadi teratogenitas mengacu pada kemampuan suatu zat untuk menyebabkan cacat lahir atau kelainan perkembangan janin. Di sini obat ini bersifat teratogen dapat mempengaruhi pembentukan organ, sistem syaraf, maupun pertumbuhan janin secara keseluruhan. Mekanisme efek teratogenik ini biasanya diteliti melalui uji hewan atau laboratorium ya, dan observasi manusia. Beberapa obat bahkan menunjukkan efek lintas generasi di mana dampak paparan obat pada ibu hamil dapat muncul pada keturunan berikutnya. Misal nih contoh Bu Umu pernah ada kasus ya pasien itu nggak hanya satu ya, hampir sering terjadi seperti itu. Adanya ibu hamil yang kekurangan eh, sel darah merah ya. Dia itu teridentifikasi adanya eh, hipotensi ya. Nah, kalau ibu hamil ini tidak meminum tablet FE secara teratur, maka diasumsikan ibu hamil ini akan menyebabkan penyakit keturunan yaitu hipotensi kepada anaknya. Sehingga proses dari pembentukan organ juga terganggu karena adalah masalahnya di aliran darah ya, sehingga menyebabkan tulang terganggu, terus kecerdasan pembentukan sel-sel saraf otak juga terganggu, akhirnya menyebabkan dia stunting. Nah, ini cikal bakal sebenarnya resiko dari mekanisme biologis suatu pengobatan pada ibu hamil ya. Oke, kita lanjut. Dan di sini ada regulasinya atau ada etika regulasinya, yaitu dari FDA Pregnancy Lactation Labeling atau Labeling Rule atau PLLR dan Calvert-Harris Amendment dan prinsip etika lindungi ibu dan
janin. Nah, secara historis, regulasi ini untuk ibu hamil sering dikecualikan dari uji klinis karena kekhawatiran terhadap risiko bagi janin. Namun, pengecualian ini menyebabkan kurangnya data ilmiah mengenai keamanan obat pada kehamilan. Jadi, untuk regulasinya, penelitian biasanya kita menggunakan FDA, tapi khusus yang Pregnancy Lactation Labeling Rule. Nah, salah satunya yang dipakai Bu Umul sekarang ini adalah literatur dari FDA Pregnancy Lactation Labeling. Nanti saya kasih bukunya ya, saya share kalau sudah selesai perkuliahannya. Jadi, untuk pendekatan klinis dan farmakoepidemiologi, hati-hati memilih obat berdasar kategori keamanan. Gunakan data registrasi kehamilan dan studi observasional. Oh iya, PJMK saya minta tolong ya, saya hampir kelupaan. Ketika saya menjelaskan, saya minta di-screenshot-kan ya sama teman-temannya yang aktif. Ada PPT-nya kelihatan, jamnya kelihatan, tanggalnya juga kelihatan ya, Dek ya. Itu nanti saya untuk laporkan ke tim audit pembelajaran gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Iya, Ibu, sudah. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke anak atau pediatriknya. Ini organnya atau perubahan ciri fisiologisnya belum matang atau belum sempurna. Contohnya pada organ hati dan ginjal. Jadi untuk perbedaan metabolisme dan distribusi obat dibanding dengan dewasa. Jadi anak-anak ini bukanlah miniatur orang dewasa ya, karena proses pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh mereka itu masih belum matang, masih belum bertumbuh sempurna. Sehingga farmakokinetik pada anak dipengaruhi oleh imaturitas ya, fungsi hati dan ginjal. Sehingga metabolisme dan ekskresi obat bisa berlangsung lebih lambat atau lebih cepat nih bergantung usianya. Selain itu, dari farmakodinamik yaitu respon tubuh terhadap obat juga berbeda karena reseptor dan jalur sinyal biologis belum sepenuhnya matang atau belum sepenuhnya sempurna. Jadi misal nih diberikan nih contoh obat-obatan glukokortikoid ya. Nah, ini pada anak dalam jangka waktu panjang menyebabkan pertumbuhan menghambat dari pertumbuhan ya glukokortikoid. Sudah pernah ada penelitiannya. Oke, kita lihat ke resiko terhadap obat. Resiko dosis tidak sesuai, efek samping. Terus respon obat yang sangat variatif. Nah, untuk regulasi dari penelitian anak ini sangat sangat ketat sekali ya. Di sini tuh ada 2 etik ya. Pediatric Research Equity Act sama JOMS and ICH. Ini merupakan regulasi dari penelitian untuk anak atau etik pada anak. Karena penelitian pada anak harus memenuhi prinsip etik yang sangat ketat. Karena anak ini termasuk kelompok populasi rentan. Mereka belum dapat memberikan informed consent atau informed consent pernyataan ya. Mereka belum secara usia itu belum bisa memberikan info consent atau pernyataan untuk dirinya sendiri, sehingga persetujuan orang tua atau wali sangat diperlukan. Jadi, adanya Pediatric Research Equity ini adalah untuk melindungi anak-anak ketika dilakukan penelitian pada mereka. Kita lanjut ke pendekatan klinis ya dan farmakoepidemiologi yaitu dosis berbasis berat badan dan usia. Jadi studinya real world untuk efek samping. Contoh obat yang perlu dihindari aminoglikosida, fenobarbital, dan teofilin.
Untuk lansia atau geriatri, yaitu penurunan fungsi fisiologis hampir di seluruh sistem tubuh, termasuk penurunan pada fungsi hati, ginjal, dan sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu kayak jantung, pompa jantung gitu ya, Dek. Nah, kondisi ini membuat obat lebih lama berada di dalam tubuh ya, sehingga meningkatkan resiko toksisitas dan efek samping. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dosis dan pemantauan efek samping yang sangat ketat. Makanya ini diberikan treatment dengan start low, go slow ya. Jadi diberikan secara bertahap dengan dosis rendah dan dinaikkan secara bertahap. Oke, kita lanjut ke regulasinya. Ada kalau untuk etiknya dia itu lebih ke otonomi. Jadi misal kita mau ambil penelitian di rumah sakit. Kalau untuk lansia, hipertensi kayak gitu. Nah, tergantung dari rumah sakit tersebut untuk etik atau regulasinya akan seperti apa. Jadi dia otonomi per tiap daerah. Itu ya. Terus pendekatan klinis dan farmakoepidemiologi yaitu evaluasi obat rutin, di prescribing, gunakan peers, kriteria dan data farmakoepidemiologi untuk mencegah ADR. Contohnya obat adalah benzodiazepin, NSAID, dan digoxin. Oke, ini ya contoh obatnya yaitu ACE inhibitor. Ya, ini sudah saya golongkan. Ini kalau kalian baca di buku itu hampir tebel banget ya evaluasinya. Jadi Bu Mul bikin seperti ini supaya kalian tuh cepat belajar gitu ya, cepat memahami. Misal ACE inhibitor contohnya adalah captopril, enalapril. Nah, ini populasi yang harus waspada untuk ibu hamil pada trimester ke-2 dan ke-3. Penyebabnya, alasannya itu menyebabkan nefrotoksisitas dan gagal ginjal pada janin. Gangguan perkembangan ginjal janin. Ini menurut FDA RIS ya. Terus selanjutnya adalah warfarin. Untuk ibu hamil resikonya adalah perdarahan janin dan kelainan wajah atau fetal warfarin syndrome. Ini menurut dari WHO Safety of Medicine in Pregnancy. Nanti kalau kalian penasaran sama penelitiannya ini, boleh kalian tinggal kopas ini. Nanti udah keluar kok jurnalnya. Atau kalian mau pakai untuk cari jurnalnya, terus kalian kaji itu hampir sama kayak gini, cuman nanti metode-metodenya itu banyak. Kita belum sampai ke metode-metode tersebut, maka saya hanya menjelaskan garis besar resiko pada pengobatan untuk kriteria khusus ini apa aja dan literaturnya nanti boleh dipelajari. Selanjutnya adalah valproat atau asam valproat untuk ibu hamil. Terus teratogenik, alasan resiko teratogenik, resiko cacat tabung saraf, dan gangguan perkembangan otak janin. Menurut European Medicine Agency atau EMA. Selanjutnya adalah tetrasiklin, ibu hamil dan anak-anak ini. Menghambat pertumbuhan tulang dan menyebabkan diskolorasi. Jadi kalau misal ibu hamil konsumsi tetrasiklin ini tulangnya itu jadi gampang rapuh. Terus menguning ya, area gigi ini tak mengikis, geripis, kuning. Nah itu efek samping dari penggunaan tetrasiklin. Aminoglikosida, gentamisin, streptomisin, bayi baru lahir dan lansia. Resiko nefrotoksik, ototoksik tinggi akibat fungsi ginjal belum sempurna atau menurun. Lanjutnya NSAID atau ibuprofen diklofenak, lansia dan ibu hamil trimester akhir dapat menyebabkan perdarahan gastrointestinal, gagal ginjal, dan penutupan dini ductus arteriosus janin. Terus selanjutnya diazepam lansia, ini biasanya untuk lansia yang tidak bisa tidur ya. Biasanya diresepkan
obat-obat diazepam. Resiko sedasinya berlebih, gangguan kognitif, dan jatuh ya. Digoxin untuk lansia, resiko toksisitas meningkat akibat penurunan fungsi dari ginjal dan interaksi obat. Kodein, anak-anak terutama pasca tonsilektomi, resiko depresi, pernapasan berat, dan ultra rapid. Jadi untuk keterbatasan data klinis wanita hamil dan anak sering tidak diikutsertakan dalam uji klinik dan pada waktu pra-pemasaran atau sebelum dipasarkan. Studi hewan tidak selalu relevan dengan manusia. Banyak terjadi penelitian untuk ibu hamil dan anak-anak itu hanya terbatas pada uji coba pada hewan coba. Terus data keamanan sering baru muncul setelah obat disetujui atau pasca pemasaran. Akibatnya, banyak terapi diberikan tanpa bukti kuat tentang keamanan atau efektivitas pada populasi khusus. Peran dari farmakoepidemiologi menggunakan data nyata atau real world data untuk mempelajari efek obat, menilai hubungan antara paparan obat, kejadian efek samping, teratogenik atau tidak, toksik atau tidak, seperti itu ya. Membantu menyusun kebijakan kesehatan berbasis bukti, menyempurnakan label obat, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak, meningkatkan keselamatan terapi di semua kelompok usia. Ini banyak catatan ya, nanti siap untuk mencatat. Jadi obat, golongan obat dan resiko yang dari ini, maksudnya yang tabel klasifikasi keamanan. Ya ini masih referensi ya, biologis dan klinisnya itu apa. Perubahan fisiologisnya mempengaruhi absorpsi ya. Misal nih contoh adalah ACE inhibitor. Sebentar, kok nge-lag. Ini kok ada kayak 01 ini apa ya? Dari saya apa kalian ya? Ini menyebabkan teratogenik ya, seperti yang sudah dijelaskan Bu Umi. Teratogenitas dan mekanisme biologis. Teratogen menyebabkan cacat lahir, sama ya. Contohnya thalidomid dan retinoid kayak kalian kalau menggunakan retinoid untuk mengglowingkan kulit atau adanya garis-garis halus biasanya pakai retinoid. Nah, itu bahaya ya kalau digunakan pada ibu hamil. Terus etika regulasinya sama ya kayak menggunakan FDA. Terus untuk pediatri farmakokinetik dinamiknya anak bukan miniatur dewasa. Pertumbuhan mempengaruhi metabolisme dan dosis efek jangka panjang. Tadi sudah saya jelaskan ya kayaknya yang di depan sini ya. Hampir sama ya. Oke, kita langsung ke catatan ya adik-adik. Diaktifkan kameranya semua. Jangan tidur, tetap semangat. Meskipun sore ya. Oke, kita masuk Ibu ke mohon maaf, izin bertanya boleh? gimana? Izin Boleh, bertanya Bagus? boleh? Kembali ke Boleh. slide yang mana ya? Sebelum ini Ibu. Yang mana? Um, Ya, yang yang mana? ada retinol itu. Oh iya, retinoid. Ini Ya Ibu. Nah, itu kan gimana? jadi teratogen menyebabkan cacat lahir, efek bisa melintas generasi, evaluasi studi, bla 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 bla. Nah, itu pertanyaannya jadi kalau semisal ketahuan hamil itu langsung harus stop menggunakan skincare itu kan kayak biasanya Ibu. Skincare yang mengandung retinoid, ini itu.
Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Ini tuh sebenarnya retinoid, retinol itu kan hampir sama ya. Halo? Halo? Suara saya kedengeran Kak? Dengar Ibu. Oh, Oke, gini ya. Jadi retinoid dan retinol ini eh, retinol adalah jenis dari retinoid. Jadi perbedaan utama dari retinoid adalah kelompok besar turunan vitamin A ya. Sementara retinol adalah bentuk yang lebih lembut atau dijual bebas atau produk resep kayak gitu ya. Nah, karena retinoid, perbedaan utama retinoid ya, retinoid dan retinol kelompok besar turunan vitamin A. Hal ini ada yang berefek sebagai teratogenik, ada yang berefek kayak regenerasi sel gitu ya. Nah, asumsinya tiap dari ibu hamil itu absorpsi metabolisme kan berbeda. Ada yang lebih cepat karena plasmanya itu meningkat. Ya, plasma tahu ya, darah. Di dalam darah itu plasmanya meningkat, metabolisme meningkat. Nah, otomatis ketika ada misal retinol atau mungkin ada kandungan dari bahan yang berbahaya seperti teratogenik ini, itu efeknya juga 2 kali lipat akan lebih berbahaya. Gitu. Makanya kalau menggunakan skincare, bahkan saya itu pernah search jurnal-jurnal internasional. Kalau misalnya ibu hamil ini menggunakan skincare bayi, itu juga perlu pertimbangan khusus. Ya. Nah, pertimbangan khusus di sini tuh apa? Contoh, apakah ada kandungan dari eh, gliserin yang ada turunan yang dia bersifat teratogenik. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh eh, asal-asalan menggunakan skincare ketika hamil gitu. Atau ada indikasi program hamil. Apalagi kehamilan pada waktu trimester pertama itu sangat riskan. Sehingga daripada berbahaya, mending dihindari penggunaan kosmetik atau skincare yang mengandung bahan-bahan tersebut. Gitu ya, Dek. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjutkan. Mohon maaf, saya di mobil toh ini. Terus pintunya itu terbang-terbang kena angin. Jadi saya sembari pegangi pintu. Kita tetap semangat ya. Bu Mula aja pegangin pintu mobil aja. Semangat ya, kena angin. Oke, kita masuk ke klasifikasi keamanan obat untuk ibu hamil menurut FDA. Nah, oke. Jadi dalam praktek farmakoterapi, keamanan penggunaan obat selama kehamilan menjadi perhatian yang sangat penting. Hal ini karena setiap obat yang dikonsumsi ibu hamil dapat menembus plasenta dan mempengaruhi janin untuk membantu tenaga kesehatan dalam menilai tingkat keamanan suatu obat. Nah, ini tertuang pada FDA atau Food Drugs Administration oleh Amerika Serikat. Ini menetapkan klasifikasi keamanan obat berdasarkan resiko terhadap janin. Klasifikasi ini terbagi menjadi 5 kategori, yaitu A, kategori A, B, C, D, terakhir adalah X.
ya, yang menggambarkan tingkat keamanan mulai dari paling aman hingga paling berbahaya. Tujuan dari klasifikasi ini adalah memberikan panduan klinis bagi dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan dalam menentukan pilihan terapi bagi ibu hamil. Setiap kategori didasarkan pada hasil penelitian pada hewan dan manusia, serta bukti klinis terkait efek obat terhadap perkembangan janin. Dengan memahami kategori ini, tenaga medis dapat menyeimbangkan manfaat terapi bagi ibu dan potensi resiko terhadap janin secara rasional dan bertanggung jawab. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke kategori A. Yaitu kategori A ini merupakan kategori yang paling aman untuk digunakan selama kehamilan. Berdasarkan penelitian terkontrol pada wanita hamil, tidak ditemukan adanya resiko terhadap janin pada trimester pertama maupun trimester selanjutnya. Obat dalam kategori ini tidak menunjukkan efek teratogenik, embriotoksik, atau mutagenik. Contoh obat yang termasuk dalam kategori A adalah asam folat. Boleh dicatat. Asam folat, levotiroksin, dan vitamin prenatal pada dosis yang direkomendasikan. Meskipun demikian, prinsip kehati-hatian tetap dijaga ya, karena efek obat ini juga bisa mempengaruhi pada ibu hamil, meskipun dia dalam kategori aman. Oke, kita masuk ke kategori B. Aman, pembatasan terbatas, yaitu aman ya, masih kategori aman. Pernah diuji pada hewan aman, tapi belum terbukti ya pada manusia, ini kategori B. Jadi kategori B ini menunjukkan bahwa penelitian pada hewan tidak menunjukkan resiko terhadap janin. Tetapi belum ada penelitian terkontrol pada manusia. Dengan kata lain, obat dalam kategori ini relatif aman berdasarkan data yang ada. Namun masih memerlukan kehati-hatian ya. Masih memerlukan kehati-hatian. Contoh obatnya adalah amoksisilin, acetaminophen atau paracetamol, dan beberapa antibiotik seperti eritromisin. Nah, obat kategori ini atau kategori B dapat digunakan bila manfaat terapi bagi ibu hamil lebih besar daripada resiko potensial bagi janin. Manfaat terapi bagi ibu lebih besar daripada resiko potensial bagi janin. Janin. Oke. Kita masuk ke kategori C. Nah, kategori C ini resiko efeknya negatif ya pada janin ya. Karena resiko pada hewan belum jelas, resiko penelitian pada hewan coba itu belum jelas, apalagi kepada manusia. Tapi udah pernah diuji gitu ya. Jadi kategori C ini menunjukkan bahwa penelitian pada hewan telah memperlihatkan adanya efek buruk atau efek yang tidak diinginkan sudah pernah diuji. Tetapi belum ada studi memadai pada manusia.
Namun obat ini dapat diberikan apabila manfaat yang diharapkan bagi ibu lebih besar daripada resiko yang mungkin terjadi pada janin. Contoh obatnya isoniazid, rifampicin, dan beberapa antidepresan. Ibu, jadi contohnya itu flow setting itu, jadi contohnya ya flow setting itu untuk antidepresan itu termasuk juga Ibu. Antidepresan itu ada tertentu. Antidepresan itu kalau di buku yang kategori C ini hampir semua antidepresan gitu deh. Hampir semua. Itu masih belum ada uji coba ke manusia karena pengaruh beberapa obat yang dipergunakan untuk kadang kan ada ibu hamil yang mohon maaf ya gangguan mental gitu ya, takut memukul dirinya sendiri, terus akhirnya bukan diuji ya, diberikan antidepresan kepada ibu itu. Nah, resikonya itu kan banyak ya, resikonya banyak. Nah, rata-rata itu penelitiannya itu nggak tuntas gitu loh. Jadi penarikan datanya itu masih belum jelas. Jadi dari FDA ini mengkategorikan semua antidepresan. Mungkin ada antidepresan tertentu yang masih oke digunakan, tapi nggak direkomkan karena itu akan membuat resiko lebih tinggi. Jadi termasuk yang Balkis sebutkan. Oke? Baik Ibu, terima kasih. Oke. Jadi kita lanjutkan. Obat kategori C biasanya menjadi pilihan bila tidak ada alternatif yang lebih aman dan penggunaannya harus diawasi dengan ketat oleh tenaga medis ya. Kita masuk ke kategori D. Malformasi pada janin ya, yaitu dapat bukti positif resiko pada janin manusia namun manfaat dari penggunaan obat penggunaannya mungkin bisa diterima meskipun ada resikonya ya. Kategori D ini menunjukkan bahwa terdapat bukti positif mengenai resiko terhadap janin manusia, baik berdasarkan pengalaman klinis maupun penelitian. Maksudnya ada kasus kayak gitu ya, ataupun penelitian. Meskipun demikian, obat dalam kategori ini kadang masih digunakan dalam kondisi tertentu yang mengancam nyawa ibu, atau ketika penyakit tidak dapat diobati dengan obat yang lain yang lebih aman. Nah, contoh obatnya adalah phenytoin, carbamazepin, terus mana ya? Tetrasiklin. Nah, obat penggunaan kategori D ini harus dilakukan dengan pertimbangan medis yang sangat hati-hati serta informed consent atau adanya surat pernyataannya. Tapi jarang sih orang mau penelitian dengan resiko kategori D. Terakhir ya, kategori X, yaitu kategori X merupakan kategori risiko tinggi, malformasi, kontraindikasi mutlak. Merupakan kategori yang paling berbahaya dan kontraindikasi untuk mutlak pada kehamilan. Penelitian pada hewan dan manusia telah menunjukkan bukti nyata terjadi kelainan janin dan risiko kerusakan permanen. Risiko yang ditimbulkan jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Sehingga obat ini tidak boleh sama sekali diberikan pada ibu hamil, ya, atau orang yang berpotensi hamil. Contohnya obatnya adalah thalidomid, isotretinoin, estradiol, dosis tinggi. Oke. Apalagi ya. Oh ya, dampak pertimbangannya. Jadi
Putusan pemberian obat pada ibu hamil harus didasarkan pada penelitian resiko manfaat atau adanya risk benefit assessment. Nah, tenaga kesehatan ini perlu menimbang apakah pemberian manfaat yang dapat diperoleh ibu lebih besar daripada resiko pada janin. Hal ini yang perlu digarisbawahi atau hal ini yang perlu dipantau obat yang aman untuk trimester tertentu supaya tidak beresiko tinggi pada perkembangan janin. Gitu ya adik-adik ya. Garis besarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini sudah terakhir kayaknya slide-nya. Sudah cukup? Oke, ini pertemuan terakhir ya. Besok minggu depan sepertinya dilanjutkan sama Pak Eko. Jadi ini 4 pertemuan terakhir. Terus minggu depan sama Pak Eko. Nanti ketemu lagi nih sama Bu Umul di pertemuan ke-10. Jadi menunggu apa-apa dari Pak Eko gitu ya. Cukup? Saya rasa ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau tidak Udah, ada, Ibu. oke. Kalau tidak ada, saya akhiri cukup sekian perkuliahan hari ini. Tetap semangat. Semoga sehat selalu, dilancarkan kuliahnya, cepat lulus dengan nilai terbaik. Amin. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Dek Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.